Ya, kali ini agak berbeda. Kita di tempat masing-masing ya, tapi kita tetap harus membahas persoalan ini ya, soal timnas Indonesia yang ini Piala Asia udah di depan mata ya, tinggal menghitung hari aja. Kita bakal melawan Irak. Tapi sebelum bahas itu, tentunya kita membahas soal uji coba kemarin timnas Indonesia 2 kali melawan Libya ya, 2 kali lawan Libya dan 1 kali lawan Iran. Tapi kan praktis kita hanya bisa melihat 2 pertandingan lawan Libya ya. Gimana kalian melihat 2 laga lawan Libya itu? Yang pertama dihajar habis-habisan 4-0, dan yang kedua cara permainan kan lumayan ya, tapi tetap kalah juga. Gimana nih? Gimana Saf? Lawan Libya. Kalau yang pertandingan pertama itu Sinteyong mengakui kalau mereka masih latihan fisik, belum latihan taktik. Mungkin memang benar kata banyak orang, finishing masih nggak jelas, finishing kurang oke. Lalu sisi belakang itu blunder, wajar karena belum latihan taktik. Yang laga kedua itu udah mulai bisa mengimbangi. Nah, artinya kan timnas Indonesia ini ajar dari kesalahan sebelumnya gitu loh. Itu yang bisa menjadi tugas bagi Sinteyong, bagaimana caranya pemain timnas Indonesia ini tidak melakukan blunder sebenarnya tidak perlu, itu membahayakan. Sebenarnya beberapa PR itu sudah dikerjakan, tapi ada satu yang masih kurang, itu finishing. Finishing itu masih kurang. Sama blunder juga ya. Blunder kan juga masih sampai laga kedua itu masih blunder. Masih blunder dengan yang paling kelihatan itu finishing. Mungkin sebenarnya kalau misalnya timnas Indonesia bisa melakukan finishing lebih baik, bukannya sombong, mungkin akan menang 3-2. Harapan pasti di Piala Asia nanti akan lebih baik lagi. Biasanya kan timnas Indonesia era Sinteyong ini FIFA Matchday mereka amburadul, tapi begitu ke ajang yang serius juga serius mainnya begitu. Spesialis turnamen. Ya, spesialis turnamen, kecuali kualifikasi Piala Dunia kemarin karena belum full tim. Nah, jadi ya agak kecewa lah gitu ya. Dan kamu lihat ya, secara kita kan nanti lihat sisi negatifnya ya, masih ada blunder, terus masih kurang maksimalnya finishing ya. Tapi ada sisi positifnya dari statistik nih, dilihat ternyata dalam 2 laga lawan Libya terutama itu possession tuh dikuasai timnas Indonesia, dan akurasi passing itu di atas 80%. Sementara pertandingan di Liga 1 itu jarang banget ini akurasi passing di 80%. Nah, kamu melihat seperti apa nih? Iya, memang peningkatan permainan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ada ketika laga kedua lawan Libya itu jelas banget ya, ada peningkatan dari sisi kolektivitas juga permainan. Kemudian secara tim ya, secara mental itu kelihatan banget ya, berbanding terbalik semua laga pertama yang memang walaupun waktu itu ya pelatih kepala STY bilang memang untuk melakukan uji coba fisik ya. Jadi waktu itu belum fokus ke statistik. Kemudian memang setelah itu ya walaupun hasilnya memang masih belum mengesankan, tetapi setidaknya kolektivitas permainan itu ditunjukkan oleh tim pada saat laga melawan Libya. Memang yang menjadi faktor utama lah, lagi-lagi masih belum bisa luput, yaitu adalah kesalahan dari pemain belakang ya, memang. Bahkan juga memang sempat di akhir pertandingan disoroti oleh pelatih lawan ya, pelatih Libya. Ini Indonesia ini memang secara high press sudah bagus, kemudian ketika ditekan balik itu juga tidak merasa gugup, secara mental juga bisa keluar dari pressing ya dengan switching play yang bagus juga. Tetapi memang ternyata kesalahan pemain ini ya kan yang masih elementer ini belum bisa diperbaiki secara ini keseluruhan. Dan juga kemarin terlihat sekali sisi sayap ya, penyerangan sayap kemudian ke finishing juga. Memang kalau kita bicara ini ya, pemain yang pintar build up itu saja tidak cukup. Pemain build up itu selain harus bisa mendistribusikan bola dengan baik, tentu saja ya pemain lain juga harus bisa bermain secara kolektif. Percuma kalau memang nanti lini pertahanan ternyata bisa build up ya dengan
skema 3 back, tapi ketika nanti main long pass jauh ketika di sayap itu ya finishingnya juga kacau gitu. Masih juga PR. Iya. Iya, secara mental oke lah semua lah, udah siap lah ini. Dan kamu melihat kehadiran Justin Hubner ya, Justin Hubner nih yang paling baru kemarin pun yang laga lawan Libya pertama itu kan juga belum dia belum latihan juga disuruh langsung main ya kan? Dan dia di laga kedua di plot jadi DM ini apakah memang murni strategi Sintayong atau memang Sintayong tuh nggak mau mengacaukan koordinasi yang selama ini udah kompak nih antara trio lini belakang kita, Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan. Kamu melihat seperti apa nih di Justin sebagai DM sebagai nomor 6 nih, gimana Saf? Justin Hubner sebagai nomor 6. Sebenarnya kalau transformasi posisi dari usia dini secara Justin Hubner kan juga masih muda, itu tidak masalah, mungkin dia masih bisa adaptasi. Cuman kayak tadi aku mau sindir tentang trio sisi belakang Ridho, Amat, Bagot itu mungkin udah solid. Karena mungkin menurut Sintayong dengan ada Justin Hubner mungkin akan memerlukan adaptasi yang lama. Memang akan membentuk tahanan yang kokoh jika ada Justin Hubner. Tapi kalau di masa singkat ini dengan beberapa hari lagi sebelum Piala Asia, langkah baiknya pemain-pemain yang baru masuk, bukan pemain-pemain muda, bisa dirotasi posisinya. Justin Hubner sebagai gelandang bertahan tidak masalah, bisa menggantikan peran Irianto yang kaya. Ya. Kemudian kurangan timnas Indonesia di Piala Asia kan juga minimnya gelandang bertahan. Di bawah hanya gelandang tengah. Everton juga, tapi Everton dia kan lebih ke gelandang tengah. Ya, nomor 8. Justin Hubner yang posisi aslinya di tengah, kalau dia diposisikan sebagai gelandang bertahan, kan paham juga. Tahu ya memang squad kita di gelandang tengah itu opsinya sangat minim. Mungkin ketika besok di laga bulan Maret sudah ada tambahan Tom Haye ya, itu semakin menguatkan posisi nomor 6 kita atau nomor 8 kan. Tapi memang dengan squad yang ada saat ini ya itulah opsi yang terbaik dicoba untuk Sintayong. Tadi kan kamu sempat singgung Jordi Amat ya. Jadi Jordi Amat ini diplot sebagai kapten baru nih sama Sintayong ya, menggantikan Asnawi yang sedikit cedera ya, dia cedera ringan sih. Dan mudah-mudahan nanti waktu Piala Asia juga udah fit. Kamu melihat Jordi Amat nih, Saf. Jordi Amat kapten baru timnas. Gimana kamu melihat sosoknya ini, leadershipnya cocok nggak ini untuk di timnas? Apalagi ya bukannya aku itu ya membedakan pemain lokal dengan pemain keturunan, tapi kan Jordi Amat nih kurang bisa berbahasa Indonesia. Tentunya jadi mungkin komunikasi dengan pemain-pemain yang pemain lokal yang lahir di Indonesia kan agak susah. Gimana nih? Kalau kita mengesampingkan tentang bahasa dulu, atau secara leadership, secara kepemimpinan, secara pengalaman, Jordi Amat itu cocok diplot sebagai kapten. Dia juga bukan salah satu, bahkan pemain tertua di skuad timnas Indonesia pada Asia 2023. 31 tahun. Secara kan pengalamannya kan pasti lebih banyak. Dengan bermodalkan pengalaman mentereng seperti itu, langkah baiknya dan utama diberikan kepada Jordi Amat. Masalah bahasa kan nanti masih bisa ada yang sih kan ada yang pemain Indonesia yang ngerti kan bahasa sepak bola, bahasa Inggris, bahasa sepak bola atau apa yang gitu, bahasa Inggris kah? Menurutku cocok, atau mungkin paling mentok Mark Locke mungkin. Mark Locke ya. Iya. Dan kita mulai geser nih, besok kan tanggal 15 ya, kita ini laga perdana setelah berapa belas tahun nih, 15 tahun lebih ya, Indonesia akhirnya nih kick off di Piala Asia lawan Irak yang kemarin belum lama kan, November 2023 kita lawan
hasilnya ya tahu 5-1 ya, tapi itu kan di kandang di Basra ya, di kandang Irak ya. Di Basra. Besok main di Qatar yang tempat lebih netral, dan kabarnya juga Dubes RI di Qatar mengerahkan ribuan supporter, orang-orang WNI yang ada di Qatar untuk nonton ya, sebagai supporter ya. Ini tuh harapannya bisa jadi tekanan ya untuk Irak ya. Dan kita bahas Irak, kan kita waktu dulu pertandingan itu kan pernah bahas Irak ini kuat dalam organisasi permainan nih. Nah, menurutmu ya gimana caranya itu? Caranya kontra strategi permainan Irak dengan organisasi gameplaynya sangat baik ini. Menurutmu apa yang pressing kah atau apa kontra strateginya? Iya, counter press itu sebenarnya juga mumpuni ya, tapi memang kalau kita lihat memang sudah kita diskusikan dari kemarin ini Irak ini bermain kolektifnya mulai punya organisasi dengan akurasi juga sebenarnya tinggi juga ini. Bagi timnas Indonesia ini ketika ternyata Sintayong ya memainkan permainan David ini, apakah memang langsung ofensif ya seperti lawan Libya kemarin di 2 laga sebelumnya, ataupun nanti justru malah bermain sedikit reaktif ya Pak, artinya pragmatis ya, mengincar gap channel gitu, ruang antar ini gitu. Memang ya sebenarnya sederhana sih, tim dengan possession tinggi atau bermain dengan kualitas tinggi ini dari sisi transisi ya, ini kan sebenarnya counternya adalah transisi, terutama adalah transisi positif. Bagaimana nanti para pemain kita ini bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Kalau kita lihat ya, finisher kita ini di stok striker memang tidak melimpah, akan tetapi memang kondisi yang seadanya ini kita lihat kemarin timnas 2 kali laga uji coba ini ada sisi peningkatan permainan ya, terutama di lini tengah. Ketika lawan Libya ini terlihat sekali ini, tapi memang bagi PR-nya adalah lagi-lagi ya, belum saling sinkron sama pemain depan kita yang lagi-lagi ya, bisa kita kemarin ada Dendi Sulistiawan juga ini, Yakob ya kemarin ada ternyata pasang nah, bahkan Witan di laga kedua dipasang sebagai wingback kanan. Nah, itu kan menarik juga ini, karena ya kita tunggu aja besok ini. Ya aku rasa nanti lawan Irak bisa lah 3 poin lah ya, 3 ya dan 1. Sebenarnya kalau lawan Irak 3 poin, aku yakin lawan Vietnam juga 3 poin dan kita akan aman untuk lolos ya. Tapi menurut harapanmu Indonesia main seperti apa sih lawan Irak? Bertahankah atau kita main tampil lebih menyerang untuk itu? Bertahan tidak masalah. Tapi kemarin coba lihat lawan Libya, menyerang pun oke. Nah, apa kalau lawan tim yang lebih hebat tidak berani bermain menyerang? Sedangkan waktu lawan Libya, tapi Libya itu 120, Irak itu 65 ya kalau nggak salah, tidak jauh. Ya, yang masalah sebenarnya. Ya, kalau mereka bahkan mungkin kalau timnas Irak ditekan oleh orang Indonesia dengan permainan ofensif Indonesia, mereka akan juga kewalahan. Mereka kalau lawan lebih lemah dari mereka, kita juga kebingungan kalau cara bertahan bagaimana. Loh, tim ini tiba-tiba menyerang gitu kan? Ya, kebingungan kan. Mereka awalnya mengira kalau Indonesia ini pasti bertahan total seperti waktu mereka menang 5-1 kemarin. Jika Indonesia bermain menyerang, itu akan memberikan efek kejut bagi Irak. Ada juga peluang Indonesia akan memenangkan laga. Meskipun tipis ya. Kalau gini, bertahan total itu pasti ada kebobolan. Karena bertahan total itu cenderung tidak berani menyerang. Tapi kan mereka takut melawan mereka. Aku takut nih mau nyerang dia gitu kan. Bagaimana cara bobol gawang dia gitu. Nah, kayak begitu. Hilangkan rasa takut itu dengan bermain menyerang. Indonesia kalau bermain menyerang juga bagus kok. Masih serang juga banyak. Yakob Sayuri yang selain sebagai wingback juga bisa sebagai winger, posisinya juga kan. Apalagi Yakob itu kan
di pertandingan lawan Irak yang di kualifikasi Piala Dunia dia nggak main ya. Jadi Irak juga belum mengenalnya. Irak juga belum mengenalnya. Dengan Ramadan Sananta, nah itu yang memerlukan beberapa bola matang untuk mencetak gol. Itu kan akan membuat Irak kebingungan, bisa saja mereka kebobolan. Bukannya sombong, Indonesia wajib main menyerang supaya tidak diremehkan. Ya, dan ya itulah harapan ya, tentunya ya harapan kita menang lah, harga mati lah lawan Irak. Harapan menang ya, harapan menang. Sering juga Bukan cocokologi ya. senang juga kalau sering ya. Dan ya itu apa, kita tuh di laga pembuka Piala Asia dari pertama kali ikut kan belum pernah kalah. Jadi Ya, ya sepanjang mudah-mudahan sejarah mengikuti Piala Asia ya. tradisi itu berlanjut gitu. Tentunya jangan hanya mengandalkan cocokologi, tapi kita berharap peningkatan permainan yang bagus sih gitu ya, kolektif. Ya dan Iya. secara permainan sih yakin sih ya. Dan ya tungguin aja Indonesia vs Irak laga pembuka di Piala Asia 2023 Qatar. Ya tetap di GR Bola. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nongkrong yang nyaman ngomongin bola hanya di GR Bola, Amos Indonesia.